Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Kisyanto, Sekjen FKK SMK Swasta Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional 2024. Guru hebat Indonesia, kuat dan bermartabat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan segala rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga untuk kita semuanya dan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada viewer saya yang telah memberikan respon, yang telah like, terlebih yang menyebarluaskan dari video-video yang sebelumnya yang terkait dengan pendidikan. Saya tidak bisa menjawab semuanya satu persatu karena banyak sekali ya, ribuan yang memberikan komen, tapi saya baca insya Allah lebih dari 75% saya baca dan lebih dari 50% yang saya jawab. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menjawab semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dua unggahan YouTube saya yang sebelumnya. Yang pertama judulnya Menteri Pendidikan Baru, Harapan Baru. Yang kedua guru swasta dan sekolah swasta terdolimi. Itu sangat luar biasa memang. Dan kita harus tetap itu mengawal, tetap itu kita sebarkan. Ini sebagai perjuangan kita, guru dan lembaga pendidikan swasta. Dari komen-komen yang ada itu memang beberapa, banyak ya, beberapa itu banyak. Yang senada dan hampir sama, yang menggelitik ya, menggelitik dan memang perlu ada penjelasan ya, perlu memang ada pencerahan, perlu memang ada umpan balik ya. Sebagai pembelajaran kita semuanya, khususnya para pendidik, khususnya para guru, khususnya lagi guru swasta. Ya, ini memang pembelajaran bagi kita semuanya sehingga guru ada kesan-kesan apa ya, negatif, tidak percaya dan lain sebagainya. Komen-komen itu yang saya tulis banyak sekali. Ada yang ketika di YouTube saya Menteri Pendidikan Baru, Harapan Baru itu ada yang mengatakan tuh Menteri Baru, Kebingungan Baru. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan siapapun menterinya, guru swasta tetaplah teraniaya. Ada yang begitu. Dan ini senada yang saya ambil memang yang agak-agak apa ya, sangar, agak-agak frontal tuh komennya ya. Nah kalau saya ada menteri baru, saya pakai kacamata baru, kacamata baca baru yang harganya 30.000. Menteri baru, harapan palsu dan lain-lain yang intinya nadanya sama. Teman-teman semuanya, wabil khusus ya Pak Menteri ya, kita memang perlu tahu ya bahwa dari tahun ke tahun ya, dari satu menteri ke menteri yang lain itu hampir ketika awal dilantik itu statement-statement yang banyak dikeluarkan itu ya, saya paham maksudnya untuk memotivasi kita seorang guru agar kita semangat ya, kita kembali lagi semangat untuk era baru gitu ya, untuk pendidikan era baru. Tetapi karena pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah itu justru memang malah yang ada itu kebingungan baru memang. Ketika menteri baru, kurikulumnya baru, ya, istilah-istilah yang dipakai baru. Guru itu kalau memang boleh dikatakan ya hanya ngapalkan istilah-istilah. Masih belum tuntas belajar untuk bagaimana membuat perlengkapan pembelajaran. Istilahnya aja belum hafal, sudah ganti lagi. Yang ngetren sekarang kan ada apa? Deep kurikulum. Kalau saya yang ingat memang Deep Purple ya. Iya, band itu ya. Itu yang paling saya ingat, Deep Purple, tapi ini Deep kurikulum. Lah ini bagi guru yang tidak memahami benar ya.
Karena memang tidak semuanya. Itu yang memahami benar itu ya orang-orang teknologi pembelajaran ya. Orang-orang tek. Guru-guru ketika ada deep kurikulum itu mikirnya sudah bingung sendiri. Bagus-bagus. Meskipun sebetulnya deep itu kan bukan deep learning, itu kan bukan deep kurikulum. Bukan. Deep learning bukan deep kurikulum. Tapi masyarakat khususnya guru kan tidak paham itu. Dianggap deep learning itu sebagai deep kurikulum. Nah ini, padahal itu hanya merupakan strategi atau model lah. Kalau yang memahami benar, tapi kalau yang tidak memahami ya yang ada cuma kebingungan. Justru saya itu bertanya, kenapa sih kok tren itu ya setelah diangkat kemudian ada statement A, statement B, C dan lain sebagainya. Ini kan membuat kita itu yang di bawah bingung, apalagi guru swasta ngenes. Tahu ada statement nanti yang dapat ini guru ini, klasifikasinya ini, itu ya ngenes. Saya berharap sebetulnya untuk pendidikan, dunia pendidikan, Menteri Pendidikan tidak usah terlalu banyak membuat statement dulu. Karena apa? Waktu kita banyak lain dengan kementerian-kementerian yang lain. Begitu dilantik langsung tancap gas. Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Ya memang tancap gas, tapi tancap gasnya untuk apa? Untuk persiapan 4-5 bulan yang akan datang pergantian tahun ajaran baru. Bukan sekarang. Mestinya tancap gas yang sekarang itu mencari masukan yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada komen dulu kecuali tunggu kita masih mencari masukan dari stakeholder yang ada, dari masyarakat pendidikan, dari elemen-elemen masyarakat pemerhati pendidikan, maksudnya itu yang dikumpulkan dulu. Pendidikan itu beda dengan meminit pabrik. Pabrik itu semalam selesai besok bisa diterapkan. Tapi pendidikan tidak bisa begitu. Nah tempo hari saya pribadi dengar bahwa Pak Menteri katanya mengumpulkan kepala-kepala dinas. Yang perlu diingat Pak Menteri, kepala dinas itu bukan semuanya orang pendidikan. Kepala dinas di provinsi atau kabupaten kota itu bukan semuanya, bahkan mungkin mayoritas juga bukan orang yang berasal dari pendidikan. Yang artinya secara kebijakan mungkin memang beliau-beliau itu ahlinya, tapi untuk pendidikan ini mestinya Pak Menteri menggali sebanyak-banyaknya dari orang-orang pendidikan. Misalnya kalau forum kepala sekolah, ada FKKS, ada MKKS, kabupaten, provinsi atau kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia dari setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Kemudian ada MGMP, ada forum guru, ini ada seperti PGRI dan lain sebagainya. Itu kan mereka-mereka itu pemain lapangan, mereka-mereka itu yang ngerti bagaimana kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga kalau itu sudah dimasukkan semuanya, masukan-masukan itu dikelola dengan baik. Ada waktu masih lumayan ya 5-6 bulan. Itu nanti akan bisa merumuskan yang sebenar-benarnya. Dan itu adalah akar permasalahan yang sebenarnya di pendidikan ini. Sehingga kembali lagi tidak terkesan ganti menteri, ganti kurikulum, ganti aturan, ganti kebijakan. Yang semuanya kalau kita ngomong ya kan jadi banyak sia-sia. Menteri yang kemarin yang diandalkan itu program guru penggerak. Itu karena memang tidak didasari dari apa sih sebenarnya permasalahan guru itu. Wah, habisnya luar biasa. Makanya saya katakan yang ada cuma proyek gitu. Namanya proyek. Sampai P5 ya kan proyek gitu. Proyek kartu proyek itu mindset orang yang ada di ingatan orang itu adalah uang yang ada di ingatan orang. Nah, ini makanya perlu saya sampaikan memang terkhusus di Hari Guru Nasional, mudah-mudahan omongan saya yang kesekian puluh mungkin ya, kesekian puluh kalinya untuk urusan pendidikan mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan. Makanya ya kembali terus muncul siapapun menterinya, guru swasta tetaplah guru yang teraniaya. Itu ndak enak loh, itu bener ndak enak. Karena memang itulah real kenyataan yang ada di lapangan.
Bahkan yang sangar lagi ya, menteri baru harapan palsu, itu ndak enak. Kalau didengarkan bener itu rasanya emang ndak enak. Teman-teman semuanya, terutama yang ada di jajaran kementerian, kemudian di DPR ya, apapun ini sudah nggak tahu sampai bosen sebetulnya saya ngomong. Apapun kondisinya, kalau kita mau mencari akar permasalahan di pendidikan itu, siapapun tahu itu guru akar permasalahannya. Guru. Tonggaknya itu guru. Nah, kalau kita ngomong pendidikan ya, kalau kita ngomong pendidikan, mestinya semuanya sudah paham bahwa kuncinya itu yang utama ya di guru. Seberapapun hebatnya sarana prasarana yang ada, sehebat apapun materi pembelajaran yang ada, tetap semuanya tergantung dari guru. Makanya di Hari Guru Nasional, guru hebat, Indonesia kuat, tak tambahi bermartabat. Itu karena memang benar guru. Lah guru ini kok rasa-rasanya porsi yang dipikirkan oleh kementerian itu masih minim kalau saya katakan. Kalau ngomong besar, yang porsi yang dipikirkan oleh negara sangat minim. Bayangkanlah, kalau misalnya ada strategi atau model pembelajaran yang baru, itu kan dibutuhkan guru-guru yang memang cepat untuk menyesuaikan diri, untuk belajar dan menyesuaikan diri. Lah kalau memang guru itu sudah tidak mikiri yang lain, ya mungkin aja bisa cepat. Ingat sekali lagi, guru swasta itu mikirin untuk hidup aja bingung. Tempo hari saya ke daerah mana itu, Jawa Tengah itu. Itu ada guru yang gajinya 150.000. Guru SMK itu 300.000. Lah ini kalau tidak dipikirkan, sudahlah berkali-kali lakukan penataran, lakukan itu refreshing, lakukan itu workshop. Ya hanya lewat aja. Kenapa? Karena di sininya sudah terpenuhi oleh hal-hal yang mereka sendiri tidak tahu jalan keluarnya. Kebutuhan fisiologi dasar yang paling dasar saja guru swasta belum terpenuhi. Terus bagaimana? Disuruh belajar. Makanya judulnya tadi guru Menteri Pendidikan baru, kebingungan baru, ya bingung mereka. Harus belajar. Pakai apa? Guru itu belajar sekarang kan bisa katakan punya laptop di rumahnya, ada wifi, bisa belajar mandiri misalnya. Jangankan pakai beli laptop, pakai beli komputer, untuk beli bensin aja tanda tanya itu banyak itu. Makanya saya katakan keberpihakan pada guru ini masih sangat rendah, khususnya guru swasta masih sangat rendah, dan hanya janji-janji palsu lah kalau saya katakan. Yang seperti tadi katakan menteri baru harapan palsu baru itu. Itu memang terjadi. Ini dari satu sisi ya. Makanya saya yang tempo hari itu menyarankan bikin roadmap yang benar untuk pendidikan ini. Jangan tergesa-gesa karena kita masih ada waktu banyak. Yang pertama, bagaimana untuk guru-guru yang sudah ada ini? Ya, bagaimana ini? Kelayaannya. Kelayaan mengajarnya dan kelayaan hidup minimalnya untuk guru-guru swasta. Ini harus ada jalan yang benar. Harus tahu Pak Menteri itu berapa sih guru swasta yang gajinya masih jauh di bawah standar UMK. Harus tahu dan bagaimana nanti solusinya. Indonesia itu kaya raya. Nah kalau sama pendidikan aja terus, sama gurunya tidak memperhatikan, mau jadi apa bangsa ini? Semua bangsa-bangsa di dunia itu untuk meningkatkan harkat martabat warga negaranya, semuanya itu melalui pendidikan. Nah Indonesia, ayo ngomong apa? Wong sama gurunya aja ndak ngereken, ndak perhatian sama sekali. Itu terhadap guru-guru yang sudah ada ini, apa yang harus dilakukan? Jangan disuruh belajar, dikasih beban, ditekan harus begini. Tapi di rumahnya tidak ada yang memikirkan sama sekali. Indonesia itu kaya raya. Apalagi Pak Prabowo ini komitmen berantas korupsinya kuat. Kalau korupsi itu hilang,
bisa gaji guru yang layak untuk guru swasta. Itu yang pertama, terhadap guru yang sudah ada. Saya berkali-kali mengatakan ya yang guru itu mungkin 25 tahun sampai 40 tahun silakan masih dikasih untuk penguatan-penguatan dan lain sebagainya. Yang 40 50 ya paru-paru lah. Yang 50 ke atas itu cukup untuk doa dan keikhlasannya aja. Kenapa saya mengatakan begini? Saya berkali-kali baca hasil kajian-kajian para pakar yang salah satu di antara yang saya pakai kemana-mana itu hasil kajiannya Dr. Hasto. Guru itu dilatih PPG sebelum dilatih sama setelah dilatih. Dulu PLPG ya dulu. Itu sebelum dilatih setelah dilatih. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya saya sendiri memahami kenapa guru-guru yang ikut PLPG itu dulu kan ya. Yang dulu PLPG itu. Ya guru-guru yang sudah lumayan usianya. Artinya guru-guru yang sudah berpikir banyak tentang keluarganya. Butuh ini. Dikasih apapun. Daya tahannya sangat lemah. Itu real. Dan kalau dari tahun ke tahun hanya itu saja modelnya, strateginya. Ya nanti dari tahun ke tahun kita tidak akan mendapatkan guru yang berkualitas. Mestinya yang sudah ya biarkan ini tetap diramut untuk meningkatkan kualitas. Tolong dipikir yang belum. Calon-calon guru, kalau memang bangsa ini menganggap pendidikan itu penting. Pabrik itu sebelum terjadi pergantian sudah dipikir bagaimana regenerasinya. Sudah mencari orang-orang hebat nanti untuk regenerasinya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh pemilik Mercy itu ya. Oleh pemilik mobil Ford, Henry Ford. Silakan diambil aset saya. Tapi kasih saya 10 orang yang hebat-hebat. Maka company ini akan saya tumbuh kembangkan. Ingat juga apa yang dikatakan oleh Kaisar Jepang. Ketika habis Perang Dunia Kedua. Berapa guru yang tersisa? Guru, kembali lagi guru. Orang hebat itu guru. Makanya kalau ini tidak mendapat perhatian yang serius, ya saya khawatir nanti pendidikan semakin lama semakin turun. Karena memang pangkalnya di sana, pangkalnya di guru. Makanya saya pribadi ya berharap ini dilakukan kajian yang serius, dilakukan diskusi yang serius. Perlu diketahui sekarang anak-anak lulusan SLTA itu yang pinter-pinter tidak mau masuk menjadi guru. Mereka pilihannya di universitas, institut yang murni-murni. Ya kenapa ya? Karena memang guru tidak menjanjikan yang pertama. Yang kedua, sejak adanya PTNBH, perguruan tinggi negeri itu ambilnya banyak-banyakan. Tak ulang lagi ya. Dulu itu kalau ada anak lulusan kuliah di mana ITS, jalannya begini. Karena apa? Yang diambil sedikit itu pilihan semuanya. Sekarang tidak bisa begini, sama saja. Karena apa? Ambilnya sampai sekian gelombang. Yang masuk di LPTK untuk calon-calon guru, sisa-sisa. Itu pun di LPTK, perguruan tinggi LPTK itu ambilnya juga banyak-banyak, juga buka jurusan murni. Sehingga pertanyaannya, seriuskah perguruan tinggi LPTK itu menyiapkan guru? Dan kita itu terpisah-pisah. Mestinya kan tetap, ini tantangannya semacam ini, berarti LPTK harus menyiapkan semacam ini. Lah kenapa mereka ambil banyak-banyakan? Ya karena mereka harus menanggung biaya untuk operasional perguruan tingginya. Kembali lagi, kayaknya kok negara ini tidak seberapa fokus pada dunia pendidikan. Kalau gurunya yang nanti mendidik anak-anak sudah tidak diperhatikan sejak awalnya, tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Harto dengan memberikan beasiswa anak-anak yang terbaik, ikatan dinas anak-anak yang terbaik untuk jadi guru, ya nanti kita tetap akan sisa-sisa. Semua orang pendidikan tahu bagaimana merubah dari A ke B itu butuh syarat-syarat banyak. Nah kalau ini tidak dipikirkan mulai sekarang, kembali lagi nanti kita akan susah. Ya lucunya sekarang kan begitu. Lulusan LPTK mau sertifikasi harus ikut
PPG. Proyek lagi 1 tahun. Proyek itu. Habis-habis uang negara. Kenapa enggak di LPTK itu sekalian? Bahwa standar guru seperti ini. Kalau memang dari LPTK 4 tahun, silakan 4 tahun sudah memenuhi standar seperti ini. Sehingga enggak perlu lagi PPG. Entek-enteki duit. Dan perlu diketahui PPG itu juga ya kayak titip-titipan aja. Perguruan tinggi yang dititipi juga sudah penuh. Perguruan tinggi LPTK yang ada itu ngeramut mahasiswanya aja udah enggak bisa maksimal. Terlalu banyak mahasiswa. Terus dititipi LPG. Ya kembali lagi enggak profesional. Jadi nanti gimana? Daripada begitu kan eman-eman. Apalagi udah ada yang baru ngajar 1 tahun. Harus ikut PPG yang prajabatan yang di luar mereka dari dinas itu harus off untuk setahun. Lah kan ini di lapangan menjadi chaos. Kenapa enggak memang LPTK itu sudah diberi beban. You harus punya kurikulum sampai standar ini. Nah kita ini kan terpisah. Kalau Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar Menengah dengan diktinya nggak ada. Mestinya itu tetap terjalin. Apa yang harus diberikan di SLT, apa yang di perguruan tinggi sehingga efektif efisien. Nggak kayak sekarang. Makanya sampai mulai SD sampai SLTA itu ada pelajaran yang sama aja. Ya kenapa kita nggak pernah berkumpul satu untuk menentukan itu semuanya? Kembali lagi Pak Menteri, tolong dipikirkan nasib guru swasta dan tolong dipikirkan bagaimana untuk calon-calon guru kita di masa depan. Ketika itu tidak terfikirkan, hanya berpikir tentang sarana prasarana, hanya berpikir tentang kurikulum, hanya berpikir tentang strategi dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya semua yang menjalankan adalah guru. Sehebat apapun yang disampaikan, gini nanti akan gini, nanti akan begini. Ya, menjadi omong kosong belaka. Artinya tidak banyak pengaruh. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini momen Hari Guru Nasional 2024. Mudah-mudahan ya omongan saya yang tidak enak ini bisa menjadi sedikit masukan untuk kebaikan pendidikan di Indonesia. Dan teman-teman swasta, teman-teman guru swasta tetaplah bersabar. Karena memang tidak ada yang mampu menggaji kita layak kecuali Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta dari guru itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.